Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo. Jadi mulai tanggal 14 Oktober tahun 2024 kemarin malam, kayak bener-bener jam 11 malam di Korea, sampai siang hari ini tanggal 15 Oktober, aku itu terus-menerus dapat email dari para BRIS Indonesia. Buat yang nggak tahu, BRIS itu adalah nama fandom dari grup yang namanya RISE. Jadi RISE fandomnya BRIS. Nah, lebih tepatnya aku ini dapat email dari para BRIS di Indonesia. Setelah tak baca, awalnya tuh aku mikir, ini perlu nggak ya? Ini perlu nggak ya tak bikin video? Tapi karena banyak banget yang minta, jumlah emailnya itu kayaknya mencapai sekitar 60-an. Jadi setelah tak pertimbangkan, kayaknya lebih baik kalau tak buat menjadi sebuah video. Nah, jadi buat popolo yang nggak paham, nggak apa-apa, ditonton aja karena ini bakal tak jelaskan dan juga kenapa sekarang itu situasinya jadi seperti ini. Langsung kita mulai. Tentunya karena ini merupakan video yang di-request oleh para BRIS, ini berhubungan dengan grup bernama RISE. RISE ini adalah grup yang debut pada tanggal 4 September tahun 2023. Di saat debut, RISE ini memiliki 7 member dan di sini kita cuma perlu tahu satu member aja. Nah, membernya ini bernama Hong Seung-han yang merupakan cowok kelahiran tanggal 4 Oktober tahun 2003. Nah, sekarang langsung kita masuk kenapa Hong Seung-han ini sedikit banyak dibicarakan. Jadi sebelum tanggal debutnya, tadi kan aku bilang mereka ini debut pada tanggal 4 September tahun 2023 ya toh. Tapi pada tanggal 28 Agustus tahun 2023, jadi sekitar 10 hari sebelum mereka debut, ada sebuah foto yang dipost di Twitter ataupun di X yang ini fotonya nggak bisa tak tunjukkan karena katanya kalau ngepost foto ini bisa jadi digugat sama SM katanya. Jadi aku nggak ngepost, tapi kalau misalnya pol-pol mau cari, ini gampang banget nyarinya, pasti dimanapun ada. Jadi ada satu foto yang fotonya isinya itu adalah Hong Seung-han dengan seorang perempuan yang fotonya itu ya kayak ciuman terus kayak berpelukan gitu itu, dan terkesan ini difoto di dalam ruangan hotel. Dan awalnya ini tuh menjadi lebih rame lagi karena waktu itu mereka belum debut, ditambah lagi ada rumor yang bilang kalau ceweknya ini masih di bawah umur, tapi pada akhirnya ternyata ceweknya itu nggak di bawah umur. Jadi yang dipermasalahkan adalah ini cowok katanya mau jadi idol yang mau debut, tapi kok ada foto sama pacarnya pergi ke hotel. Nah, ini adalah keributan yang pertama. Dan di saat kejadian ini terjadi, awalnya SM pun mengambil aksi dalam melindungi idol mereka. SM pun membuat pernyataan bahwa jangan sampai ada orang yang ngepost foto pribadi para idol mereka dengan tujuan menjelekkan ataupun kayak menjatuhkan nama baik para idol. Dan diakibatkan itu, pada tanggal 30 Agustus tahun 2023, bahkan sebelum debut, Hong Seung-han ini membuat pernyataan minta maaf, dan bersamaan dengan itu, lagi-lagi SM pun juga membuat sebuah pernyataan, bisa dibilang kayak peringatan jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini. Jadi jangan sampai ada orang yang nge-share foto idola-idola mereka di masa lalu yang bertujuan untuk menjatuhkan idol mereka gitu. Jadi SM pun memberi peringatan kepada orang-orang agar tidak mengupload foto pribadi ataupun foto lainnya yang tidak pantas untuk di-upload. Sampai di sini kejadiannya itu lumayan rame, tapi ya biasa gitu. Masalahnya kejadiannya itu tidak berakhir di sini. Terjadi lagi dua kejadian. Yang pertama itu pada tanggal 17 November tahun 2023. Jadi bisa dibilang kayak masih belum 100 hari setelah mereka debut. Video yang tersebar adalah video live antara Hong Seung-han dengan Subin dari Tomorrow by Together. Jadi mereka itu melakukan live di akun Instagram privat mereka. Ini videonya kalau dicari masih ada. Aku sih tadi nyarinya dalam bahasa Korea jadi gampang banget. Tapi harusnya dalam bahasa Inggris pun ya gampang gitu. Ya, pokoknya kayak gitu. Nah, videonya itu kalau tadi tak lihat itu, viewersnya itu cuma 3 atau 4 orang. Jadi harusnya yang menyebarkan video ini pastinya orang dalam. Karena orang-orang yang bisa nonton adalah orang-orang yang ngefollow akun privatnya Hong Seung-han dan juga Subin ini. Dan tentunya karena akun privat nggak bisa cuma sebatas follow, tapi harus mendapatkan izin dari pemilik akun. Pokoknya yang nonton itu cuma 3-4 orang, tapi konteks pembicaraannya itu kayak gini. Di situ Hong Seung-han sama Subin itu emang terkesan kayak mereka itu emang teman deket banget gitu. Cuman ketika ini dipublikasikan kepada publik itu kayak agak gimana gitu. Jadi pembicaraannya kayak gini. Hong Seung-han bilang ke Subin kayak gini, "Duh, kamu itu loh ngedance juga nggak pinter, nyanyi juga nggak pinter, tapi kamu hoki jadi MC-nya Music Bank, jadinya ketemu Eunchae." Nah, Eunchae yang dimaksud di sini adalah Le Sserafim karena Subin sama Eunchae ini merupakan MC dari Music Bank. Subin yang mendengarkan itu pun terkesan dia itu kayak nggak marah ataupun nggak merasa kayak diejek gitu, nggak. Malah Subin itu bilang kayak bentar. Gitu. Setelah itu Subin pun menunjukkan kakinya yang menunjukkan jari tengah. Jadi kayak meso
bakso tapi pakai kaki. Terus mereka itu kayak sebatas guyonan sebenarnya sampai di situ. Tapi masalahnya ketika ini direkam dan juga disebarkan kepada publik, kesannya beda banget. Yang awalnya ini adalah guyonan antara Subin dengan Hong Seung-wan. Jadinya kayak gimana? Oh, Hong Seung-wan yang baru debut berani-beraninya gitu ke seniornya. Pertama, dari pihak fandom senior. Yang kedua, fandomnya Eunchae. Eunchae yang nggak ada apa-apa juga ikutan disorot dalam pembicaraan ini. Kayak, loh, Eunchae ini emang pacaran sama Subin tak? Atau gimana? Nah, sehingga kayak ini menjadi lebih rame lagi karena menyangkut dua fandom lain. Padahal kalau dilihat dari cara ngomong, emang Subin sama Seunghan ini terkesan kayak mereka itu emang teman gitu. Dan tidak lama setelah itu, kayak nggak ada satu hari, keesokan harinya video kedua itu kerilis lagi, tanggal 18 November. Video yang berikutnya ini adalah video Seunghan ngerokok di Jepang. Ini menjadi agak masalah, menjadi agak ribut lagi karena ini berbeda ya, bagaimana orang ngelihatnya. Ada orang lihat itu cuma sebatas ngerokok, ada juga orang yang ngelihat, loh, kamu idola kok menunjukkan sebuah aksi yang kurang pantas kepada anak-anak. Kan yang nonton kamu dan juga mengidolakan kamu kan dari berbagai usia, nggak baik. Tentunya ini agak beragam reaksinya. Tapi satu hal yang juga menjadi masalah adalah dia itu ngerokoknya di Jepang. Dan ini nggak pasti, aku nyari banyak info, nggak ada yang bisa memastikan ini yang benar yang mana. Cuman ada juga yang bilang bahwa di saat itu dia itu ngerokok di Jepang. Dan di Jepang dia itu masih di bawah umur. Sehingga merokok di bawah umur tentunya salah gitu. Yang ini masih nggak jelas karena ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak, tapi nggak ada bukti jelas kalau itu memang dirokok di saat dia di bawah umur. Jadi agak nanggung, cuman ini juga membuat keributan berikutnya gitu. Nah, diakibatkan itu akhirnya pada tanggal 22 November, jadi sekitar 5-4 harian setelah keramaian yang berikutnya ini, SM membuat pernyataan yang bilang bahwa Seunghan ini akan hiatus untuk masa yang belum pasti. Jadi, oke, ini orang bakal hiatus, baliknya kita sendiri nggak tahu. Nah, bilang kayak gitu pada tanggal 22 November tahun 2023. Nah, kejadian berikutnya ini terjadi nggak terlalu lama, yaitu tanggal 11 Oktober kemarin, 4 hari yang lalu. 11 Oktober tahun 2024, SM menyatakan bahwa Seunghan yang sudah merefleksikan diri dan juga tahu akan kesalahannya sendiri, dia akan kembali lagi bergabung ke Rise gitu. Nah, cuman ini rame banget, bahkan cukup banyak juga bunga-bunga kayak bunga karangan yang harusnya dikirimkan ke tempat berduka, itu dikirimkan ke SM yang mencapai hingga 1.000 karangan bunga. Nah, diakibatkan itu nggak ada 2 hari, 2 hari sih lebih tepatnya, tanggal 13 Oktober pukul 11.46 malam hari, SM menyatakan bahwa Seunghan ini keluar dari Rise. Dan bersamaan dengan itu, Seunghan juga mengupload sebuah postingan yang bilang bahwa dia akan keluar dari Rise dan juga berharap Rise bisa lebih berkembang ataupun terus mendapatkan banyak cinta dari para Breeze tanpa dirinya gitu. Nah, kejadian ini sebenarnya lumayan singkat ya toh kalau didengar. Cuman aku kan dapat pesan ini dari para Breeze Indonesia ya, atau sebenarnya request awalnya. Dan ketika tak baca, para Breeze Indonesia itu bilang bahwa Seunghan ini merupakan korban cyberbullying, tapi SM pun malah ikutan untuk mengeluarkan Seunghan dari Rise gitu. Nah, ini adalah pesan yang aku terima dari Breeze Indonesia gitu. Dan memang nggak salah, ada juga orang-orang yang bilang kayak gitu. Karena kalau misalnya dibandingkan dengan member-member lain, bukan member lain, dibandingkan dengan idol-idol lain yang juga keluar dari grupnya, biasanya itu mereka melakukan sesuatu yang benar-benar salah ataupun ilegal ataupun suatu hal yang agak susah dimaafkan gitu. Tapi yang dilakukan Seunghan ini adalah sesuatu yang mungkin ya kurang baik, tapi dia itu nggak melakukan sebuah tindak kriminal gitu loh. Nah, ini di Korea pun ada yang bilang seperti itu, kayak ya dia memang ada sih salahnya, tapi yo nggak sampai kayak harus dikeluarkan sih. Nah, ada juga yang bilang kayak gitu. Cuman aku baca-baca di Korea, aku itu agak lamanya tadi ngelihat komen-komen di YouTube di mana gitu ya, orang-orang di Korea itu komennya gimana. Ini perbedaannya sama di Indonesia yo. Korea ini sangat individualisme banget, jadi mayoritas orang-orang komennya itu kayak daripada Seunghan balik 6 orang lain nanti image-nya ikutan buruk, Rise yang sekarang udah mulai naik malah jatuh, ya mendingan Seunghan keluar. Toh dia itu loh udah lama hiatus. Breeze yang baru loh kebanyakan tahunnya Rise ya 6 orang. Toh banyak yang udah nggak inget, ngapain sih dia harus ikutan menjatuhkan. Nah, di Korea kesannya itu lebih banyak ke arah di situ, dan di Korea emang seorang idol itu harus memenuhi banyak nilai asusila. Jadi harapan
nilai asusila seorang idola itu emang tinggi banget di Korea. Dan sebenarnya di Korea pun SM mendapatkan banyak hujatan bilang kayak, "Loh, ini kalau misalnya mau dikeluarkan setelah 2 hari, ngapain kok dimasukkan kembali? SM memang nggak mikir sejauh itu tah. Bukannya SM itu adalah sebuah perusahaan yang besar tah." Banyak juga yang mempertanyakan kayak gitu dan aku sendiri baca ini agak bingung karena Rise adalah sebuah artis yang muncul dari sebuah entertainment yang ada di Korea dan fansnya banyak juga di Korea tapi juga banyak di luar negeri. Tapi ini emang susah, apakah SM itu harus mendengarkan atau memprioritaskan kata-kata fans di Korea atau fans-fans di luar negeri? Ini agak susah ya toh. Ya, dan ini kalau menurutku sih tergantung di mana kamu tumbuh besar dan apa nilai yang kamu pegang itu sangat berbeda gitu. Karena kalau yang individualis ya mikirnya kamu membebani teman-teman yang lain. Ada juga yang mikir, loh tapi ini kan bukan salahnya dia. Toh dia lo nggak melakukan sebuah tindak kriminal yang ilegal gitu. Menurutku dua-duanya ini ada benernya dan juga tergantung sudut pandangnya gitu. Aku sih secara otak paham dua-duanya juga masuk akal dan bisa dibilang benar tergantung dari sudut pandang kamu. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan mereka pun pasti mikir, yang berdampak negatif ke omset perusahaan yang mana ya? Nah, mereka pun pasti mikir. Sehingga tiga pihak ini, fandom Korea, fandom luar negeri, dan juga perusahaan, mereka ini masing-masing memegang nilai yang berbeda. Sedangkan kebanyakan fans internasional itu banyak yang merasa Seunghan ini nggak seharusnya dikeluarkan dari Rise. Karena dia ini nggak melakukan apa-apa, melainkan ada orang yang ngepost foto-foto pribadinya dan membuat Seunghan ini menjadi orang jahat gitu. Dan terkesan SM itu kayak membiarkan gitu dari sudut pandang para fans luar negeri. Sedangkan dari para fans di Korea ngerasa kayak, loh ini bener ini. Ya memang dari dulu itu harusnya dikeluarkan. Kayak gitu. Dan aku pun ngerasa sekarang ini para fandom itu benar-benar sangat terhubung, sangat cepat melalui internet dan juga sosmed gitu. Sehingga informasinya itu begitu cepat tersebar, tapi para fandom ini semuanya itu tumbuh besar di latar belakang yang berbeda. Sehingga melihat satu masalah, semuanya itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Sehingga ketika satu hal terjadi, pendapat di negara A, di B, dan C itu beda-beda. Dan kalau berdasarkan email yang aku terima, terkesan BRIS di Indonesia itu kurang senang dengan keputusan dari SM gitu. Sedangkan para BRIS di Korea itu senang dengan keputusan yang dibuat sama SM. Dan bahkan dari email yang aku terima, aku juga baca kalau BRIS di Indonesia itu bilang kalau ada petisi yang menginginkan Seunghan itu kembali lagi ke Rise. Karena mereka ngerasa Rise itu harusnya 7 orang, bukan 6 orang. Ya, jadi keramaiannya sampai di sini. Jujur, aku ngerasa aku orang Korea tumbuh lama di Indonesia sekarang balik ke Korea toh. Yo memang sudut pandang orang Korea dan juga sudut pandang orang Indonesia ini beda banget. Sehingga hmm, jujur aku sendiri pun nggak tahu apa yang benar dan aku nggak tahu apa jawaban yang terbaik di dalam situasi seperti ini. Tapi yang aku harapkan yo semoga ada jalan keluar yang bisa ditemukan di antara tiga pihak ini biar semuanya itu paling nggak bisa nggak terlalu sakit hati gitu. Video kali ini sampai di sini dan terima kasih juga para BRIS di Indonesia yang udah ngirimkan ke email aku, yang sudah ngirimkan email ke aku dengan kata-kata yang sebenarnya masih sopan dan juga nyaman banget dibaca. Oke, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.